Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Pandiangan dari Tadris IPS 4 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan pada mata kuliah Administrasi Pendidikan yang dibina oleh dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Yang pertama ada pengertian perencanaan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan atau dilakukan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal perencanaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Yang ketiga, menentukan data dan informasi-informasi yang kita perlukan. Yang keempat, menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima adalah merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua yaitu perencanaan pendidikan. Nah, jadi perencanaan pendidikan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan terhadap prospek kemajuan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada perencanaan di dalam tingkat administrasi. Semua tingkat administrasi hendaknya terlibat dalam perencanaan, tapi seperti dengan fungsi-fungsi administratif lainnya, administrator pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi mungkin menghabiskan lebih banyak waktu bagi perencanaan daripada administrator pada tingkat yang lebih rendah. Dalam hal ini, administrator puncak di departemen melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan untuk tujuan-tujuan sistem pendidikan yang luas yang diharapkan akan berkembang 5 atau 10 tahun yang akan datang. Selanjutnya yang keempat yaitu pentingnya partisipasi staf dalam perencanaan. Dalam organisasi yang dibangun dan dibina atas dasar otoriter, kebanyakan perencanaan dilakukan oleh para administrator puncak. Akan tetapi hal ini memiliki kelemahan karena para anggota stafnya telah terbiasa untuk bergantung pada pemimpin mereka untuk formulasi tujuan-tujuan dan pembuatan rencana-rencana. Administrator hendaknya bukan sekedar orang yang mengetahui tentang bagaimana melaksanakan semua pekerjaan dalam sekolah dengan baik, namun mereka juga harus mengetahui bagaimana untuk mempengaruhi atau menggali bakat para anggota dalam identifikasi dan pencapaian tujuan-tujuan yang telah diterima oleh setiap anggota. Dalam semua aspek perencanaan, administrator mempunyai tanggung jawab untuk mendorong, membantu dan menyumbang kepada kegiatan perencanaan, bukan untuk mendominasinya. Selanjutnya yang kelima yaitu proses perencanaan. Yang pertama ada formulasi masalah perencanaan pendidikan. Di dalam hal ini yang akan dibahas adalah menguraikan ruang lingkup masalah pendidikan, mempelajari apa yang pernah ada, menentukan apa yang ada, apa yang harusnya ada, juga mempelajari sumber-sumber dan kendala-kendala, dan menetapkan bagian-bagian dari perencanaan pendidikan dan prioritas. Dan yang kedua yaitu ada analisa bidang-bidang masalah perencanaan. Yang dibahas pada hal ini yaitu mempelajari bidang dan sistem sub-bidang masalah, mengumpulkan data, mengelola data, dan membuat ramalan. Dan yang ketiga yaitu ada formulasi rencana-rencana yang akan membahas tentang mengidentifikasi kecondongan-kecondongan, menetapkan maksud dan tujuan, dan juga mendesain rencana-rencana. Yang keempat ada evaluasi rencana-rencana dan memilih rencana, yaitu merancang melalui simulasi, menilai rencana-rencana, dan juga memilih suatu rencana. Yang keenam ada
Yang kelima, ada elaborasi rencana, yaitu membahas tentang formulasi masalah dan melaporkan hasil-hasilnya. Yang keenam, ada implementasi rencana, yaitu mempersiapkan program, mempersetujui program, justifikasi keabsahan, dan mengkoordinasi unit-unit operasional. Dan yang terakhir itu ada umpan balik rencana, yang mana di sini akan membahas tentang memonitor implementasi rencana, menilai rencana, merevisi dan mengubah, dan mendesain kembali rencana. Selanjutnya ada dimensi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan bisa memiliki beberapa dimensi, yaitu ada perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Perencanaan makro merupakan perencanaan dengan ruang lingkup yang besar ataupun ruang lingkup nasional. Perencanaan ini menetapkan kebijaksanaan yang akan diikuti, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, cara-cara bertindak yang perlu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, cara-cara bertindak yang perlu untuk mencapai tujuan itu, serta bagian-bagian dan prioritas-prioritas perencanaan semuanya secara nasional. Dan yang kedua itu ada perencanaan meso. Perencanaan meso ini merupakan perencanaan tingkat daerah. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Sifat perencanaan tingkat meso sudah tentu harus lebih operasional daripada perencanaan tingkat makro. Ia harus sangat memperhatikan pembangunan program-program pendidikan yang mendukung kegiatan pembaharuan di daerah, karenanya harus sinkron dengan program dan proyek pembangunan di daerah. Dan yang terakhir yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro ialah perencanaan yang merupakan penjabaran lebih terperinci lagi dari perencanaan meso. Perhatian tertuju pada pengembangan pendidikan di tingkat lembaga pendidikan setempat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan pendidikan. Semoga bermanfaat. Jika ada penjelasan yang kurang atau penyampaian saya yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.